Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar hilang. Oke, sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian. Di sini perkenalkan nama saya Aulia Rahmatanisa Zahra dari kelas 2024E dengan ranking terakhir 210. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan di kelas 2024. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada diskusi kelompok pada hari ini. Di sini izinkan saya menyampaikan materi mengenai pendidikan karakter anti perundungan. Bisa di next, Kak. Next lagi. Nah, di sini pertama-tama sebelum kita masuk ke kasus yang akan kita bahas, di sini kita akan mengetahui apa sih itu bullying. Bullying atau yang sering kita dengar sebagai perundungan merupakan sikap ataupun perilaku yang agresif secara terus-menerus di mana seorang atau sekelompok orang dalam posisi yang dominan dengan sengaja melakukan intimidasi, menyalahgunakan, atau memaksa individu lain dengan maksud menyakiti korbannya secara fisik maupun secara emosional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan dideskripsikan sebagai sebuah tindakan yang mengganggu, mengusik secara terus-menerus, serta tindakan yang menyusahkan. Next. Jenis ini ada 4. Yang pertama ada secara fisik, yaitu dengan cara memukul, mendorong, dan melakukan kekerasan yang secara yakni dengan mengancam ataupun bentakan yang jelek lainnya. Selanjutnya dalam bentuk sosial, yakni dengan cara menyebarkan rumor-rumor jelek yang menjelekkan nama kita ataupun mengucilkan orang dari lingkungan dan juga mempermalukan orang di hadapan publik. Ada cyberbullying, yakni bullying yang dilakukan dengan platform media sosial ataupun internet. Bisa di next, Kak. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus yang baru terjadi seminggu yang lalu di daerah Gresik. Di sini saya akan membacakan ringkasannya. Terdapat sebuah video yang menunjukkan aksi bullying terhadap seorang remaja perempuan di Gresik ini menjadi viral di media sosial, termasuk juga di aplikasi WhatsApp. Dalam video yang berdurasi 1 menit 12 detik, korban terlihat sedang duduk di trotoar sambil dimaki, dipukuli, dan juga diancam oleh pelaku, yakni seorang remaja perempuan yang berambut pirang dan juga memakai pakaian coklat. Korban hanya dapat menangis dan menahan rasa sakitnya dan juga mengusap air mata yang turun di pipinya. Selain itu, dalam video yang lainnya yang berdurasi 6 detik, korban pun terlihat ditendang hingga menjerit kesakitan. Aksi kekerasan tersebut terjadi di sekitar wilayah Petrokimia Gresik. Pelaku dan korban ini diketahui berasal dari kelompok pertemanan yang sama, dan tindakan ini pun disebut sebagai hal biasa yang terjadi di antara pertemanan mereka. Namun kekerasan yang dilakukan seperti ini itu baru pertama kali terjadi. Polisi telah memeriksa 4 pelaku sebagai saksi, yaitu inisial DD yang berusia 14 tahun, DL yang berusia 14 tahun, AY yang berusia 15 tahun, dan juga SL yang berusia 17 tahun.
Dan dua pelaku utamanya, yakni PN dan NB, yang diduga memiliki peran dalam kasus tersebut. Dan sampai saat ini masih menjadi buronan setelah mereka meninggalkan rumah dan hidup secara berpindah-pindah tempat. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari sang korban yang masih berstatus pelajar, karena para pelaku masih berada di bawah umur. Penanganan hukum pun akan dilakukan dengan prosedur khusus. Polisi juga meminta keterangan dari pihak orang tua pelaku untuk menyerahkan anak-anak mereka guna menjadi pemeriksaan. Nah, sampai saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Mereka Nah, tapi gimana sih menurut kalian kira-kira apa yang menyebabkan pembulian itu terjadi? Boleh dikasih pendapatnya ya teman-teman. Apa yang menurut kalian mengapa pembulian itu terjadi? Oke, dari kasus ini memang ada beberapa kemungkinan penyebab bullying itu bisa terjadi, di antaranya dinamika kelompok. Nah, kadang-kadang di dalam kelompok teman saja ada dinamika yang tidak sehat, seperti adanya dominasi dari beberapa orang yang merasa lebih kuat atau lebih berkuasa. Lalu ada pula kesalahpahaman atau konflik pribadi di antara mereka, kurangnya pengendalian emosi, dan juga lingkungan sosial yang tidak mendukung di lingkungan pertemanan mereka. Next, Kak. Nah, gimana sih kalau kasus pembulian ini nggak mendapatkan solusi yang tepat? Hal itu jadi hal yang sangat merugikan, baik untuk korban maupun pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, korban dapat mengalami kita juga trauma tidak bisa menyalahkan panjang seperti trauma. pembunuhan tersebut karena mungkin ada Tanpa mendapatkan yang penanganan yang mengakibatkan tepat, mengapa korban pelaku bisa tersebut mengalami trauma yang berkepanjangan. melakukan hal tersebut. Mereka juga bisa Benarkah atau benar sih bahwa pembunuhan itu terisolasi, terjadi karena rendah sikap korban diri, yang atau memending bahkan terjadinya perundungan berisiko tersebut? mengalami gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Dalam Apabila dalam korban tidak mendapatkan perundungan dukungan, ya kita juga mereka tidak juga bisa bisa yang merasa tidak menyalahkan berdaya, atau eh, menyalahkan mereka akan merasa bahwa yang perasaan menyalahkan diri pelaku karena pelaku juga punya yang alasan kedua, masing-masing mengapa dia menyakiti mereka korban. tapi tidak merasakan Bertanya-tanya, konsekuensi yang tepat. benarkah bahwa perundungan terjadi karena sikap Jika korban yang pelaku memendam tidak terjadinya mendapatkan perundungan tersebut? konsekuensi ataupun mereka mungkin akan tidak menyadari betapa buruknya tindakan yang sudah mereka lakukan. Hal ini dapat membuat mereka terus melanjutkan perilaku negatif tersebut, baik terhadap korban yang sama atau bahkan orang lain di masa yang datang. Tanpa konsekuensi yang jelas, mereka itu juga bisa merasa kebal terhadap hukum ataupun aturan sosial yang sedang berlaku. Yang ketiga, dapat meningkatnya kekerasan di manusia. Nah, apabila kasus seperti ini dibiarkan tanpa adanya solusi, bisa menciptakan lingkungan yang kurang aman, baik di sekolah maupun di lingkungan pertemanan atau masyarakat. Ketika orang melihat bahwa bullying ini dibiarkan, mereka bisa menganggap itu sebagai hal yang biasa atau tidak perlu diperhatikan. Di mana hal tersebut bisa memperburuk budaya kekerasan. Nah, Nah, yang selanjutnya ada kerusakan pada kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat ini merasa bahwa kasus bullying yang tidak ditangani dengan serius, itu bisa menurunkan rasa kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan sistem pendidikan. Masyarakat bisa merasa bahwa tidak ada perlindungan bagi anak mereka atau remaja yang menjadi
yang akhirnya menciptakan ketidakamanan dan ketidakpakaan lebih luas. Dan yang terakhir, dapat memunculkan masalah sosial yang lebih besar di masa mendatang. Jika masalah bullying ini tidak diselesaikan, itu dapat memicu masalah sosial. Misalnya korban yang merasa tertekan bisa melakukan hal-hal yang ekstrim, seperti dari pergaulan, atau bahkan lebih parahnya bisa melakukan bunuh diri. Nah, perilaku yang tidak diajarkan untuk berdiri bisa menjadi influ dan bisa perilaku yang berlaku kemudian. Kak. Nah, selain itu adanya ini ada beberapa kekuasaan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial membuat merasa lebih unggul dari korban. Kurangnya empati juga menjadi penyebab utama di mana pelaku tidak memahami atau sengaja memanfaatkan dampak emosional dari tindakannya sebagai korban. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau penuh kekerasan juga bisa disebabkan pelaku menjadi pelaku pembulian. Nah, di sisi lain juga pengembangan empati ini sangat pembulian penting itu dalam suatu kasus juga seringkali disebabkan oleh berbagai faktor ya, seperti tekanan lingkungan sosial di mana individu merasa harus membuli untuk diterima dalam kelompoknya. Kemudian adanya ketidakseimbangan kekuasaan baik secara fisik, psikologis maupun sosial membuat pelaku merasa lebih unggul dari korban. Juga kurangnya empati menjadi penyebab utama di mana pelaku tidak memahami atau sengaja mengabaikan dampak emosional dari tindakannya terhadap korban. Nah, di sisi lain, biasanya kita juga tidak bukan hanya kita nilai moral seperti menghormati, menyalahkan pelaku saja karena terdapat beberapa faktor yang membuat pelaku menjadi seperti itu. Nah, saya sering nilai-nilai ini biasanya itu menjadi landasan bagi perilaku positif yang ada di lingkungan sekolah. Cara implementasinya itu kita juga bisa menggunakan dalam kasus pembulian nilai dengan cara mengintegrasikan nilai moral ke dalam pembulian ini itu suatu kasus yang sering pelajaran memberikan siswa jadi kita kewajiban sebagai warga hanya lalu kita juga bisa menceritakan cerita inspiratif dan kita juga bisa mengerjakan menyalahkan si pelakunya juga mungkin si pelaku ini juga mempunyai beberapa menyelesaikan kadang si korban juga mengajarkan keterampilan penyelesaian konflik dapat membantu siswa dalam menangani perselisihan dengan cara yang konstruktif sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya bullying di masa mendatang. Kita bisa mengimplementasikan simulasi penyelesaian kita bisa menciptakan lingkungan yang aman. Lingkungan kondusif sangat penting untuk mencegah bullying. Siswa harus merasa bahwa diri mereka ini telah diterima dan baik tanpa mengasah mereka. Cara mengimplementasikannya kita bisa membuat aturan sekolah yang jelas dengan menetapkan aturan bullying yang akan dikenai konsekuensi bagi para pelanggar dan juga kita bisa menerapkan program anti-bullying. Lalu yang kelima, keterlibatan orang tua. Bahwa perundungan terjadi Keterlibatan orang tua ini sangat penting dalam mendukung pendidikan karakter anak-anak. Orang tua tetap dinamika lingkungan sosial ini memang ada kasus di mana korban juga memberikan izin tertentu yang membuat mereka lebih rentan seperti perbedaan fisik, sosial, kebahagiaan namun itu tidak pernah menjadi alasan yang membuat orang tua bisa melakukan komunikasi secara rutin dengan anak-anak mereka, yakni membahas perkembangan anak ataupun pilihan pelaku tadi. Biasanya ada korban di mana korban tersebut adalah mengundang guru juga dapat membuatkan workshop untuk jadinya perundungan tersebut atau wali murid. Nah, karena si pelaku juga memang pembulian adalah suatu kasus yang seringkali disebutkan dengan berbagai faktor ya, seperti tekanan lingkungan sosial di mana individu merasa harus membuli untuk diterima dalam kelompoknya. Nah, kesimpulannya, kasus pembulian yang terjadi di daerah berbagai
memperlihatkan bagaimana kekerasan dapat terjadi di lingkungan remaja akibat dari beberapa faktor seperti dinamika kelompok, kurang mengendalikan emosi, dan juga rendahnya kesadaran moral. Kejadian ini memberikan pandangan negatif bahwasanya bullying tidak berarti visi korban, akan tetapi juga berdampak buruk pada mental mereka, itu berdampak buruk pada kehidupan sosial mereka, dan juga saya benar kepercayaan bahwa terhadap perundungan lingkungan terjadi sekitar. karena sikap korban yang Untuk mengidentifikasi mencegah dan mengatasi masalah ini, sangatlah perlu menerapkan edukasi karakter di sekolah, pendidikan nilai moral, Lalu sampai berikutnya dengan akhir satu tujuan. Maaf, untuk mencegah dan mengatasi masalah ini perlu menerapkan edukasi karakter di sekolah, yakni dengan penguatan nilai moral, melibatkan peran orang tua, dan juga menegakkan aturan tegas terhadap pelaku pembuli. Apabila tidak ditangani dengan serius, kasus seperti ini mempunyai potensi untuk menimbulkan trauma jangka panjang terhadap korban, memperkuat perilaku negatif yang dimiliki oleh sang pelaku, dan juga menciptakan lingkungan sosial yang tidak aman untuk para anak-anak. Penanganan kasus bullying juga harus menjadi prioritas bagi semua pihak, baik individu, keluarga, sekolah, maupun masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang inklusif, empatik, dan bebas dari kekerasan. Next, Pak. Ini saya cantumkan beberapa teks pustaka, mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Next. Nah, itu tadi materi saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dipersilakan untuk raise hand. Okay. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya ya. Nah, pembulian itu dalam suatu kasus itu seringkali disebabkan oleh beberapa faktor ya tentunya. Kita juga tidak bisa menyalahkan pelakunya. Kadang pelaku itu juga memiliki beberapa faktor tentunya ya. Seperti tekanan lingkungan sosial, di mana individu itu merasa harus membuli untuk diterima dalam kelompoknya. Selain itu, adanya ketidakseimbangan kekuasaan, baik secara fisik, psikologis maupun sosial, membuat pelaku merasa lebih unggul daripada korban. Kemudian kurangnya empati juga menjadi penyebab utama, di mana pelaku tidak memahami atau sengaja mengabaikan dampak emosional dari tindakannya terhadap korban. Jadi, kita juga tidak bisa menyalahkan pelaku perundungan ya, meskipun itu salah, tapi mungkin mereka mempunyai beberapa alasan sehingga mereka membuli. Tapi dalam realitas juga perundungan itu lebih banyak dipengaruhi oleh karakter dan pilihan pelaku serta dinamika lingkungan sosial. Nah, pertanyaan saya, benarkah bahwa perundungan terjadi karena sikap korban yang mengundang terjadinya perundungan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Felisatul Aulia. Pertanyaannya bagus sekali, tapi izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Oke, baik, silakan. Itu bisa memicu respon negatif dari orang lain, seperti yang dilakukan oleh sang pelaku. Nah, perundungan bukanlah hasil dari perilaku sang korban, melainkan keputusan dari sang pelaku untuk menyakiti atau merendahkan korban tersebut. Lalu faktor pemicu itu bukan maksudnya tidak bisa dijustifikasi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa pelaku tersebut itu membuli karena apa yang telah
apa yang pernah dilakukan oleh korban itu. Mungkin Mungkin ada ada situasi situasi di di mana mana korban ini korban ini mempunyai mempunyai pernah atau pernah memiliki memiliki perilaku perilaku yang yang dianggap dianggap mengganggu mengganggu seperti seperti bicara bicara keras atau keras atau memiliki sifat memiliki yang sifat kurang yang tepat kurang terhadap tepat terhadap sekitarnya. sekitarnya. Tapi hal Tapi ini hal ini nggak pernah nggak pernah menjadi menjadi alasan yang alasan yang sah sah untuk untuk membenarkan membenarkan tindakan tindakan perundungan. perundungan. Nah, Nah, kesalahan kesalahpahaman begini juga ini bisa juga bisa menjadi menjadi faktor faktor yang yang menyebabkan menyebabkan perundungan perundungan tersebut. apabila Apabila kebiasa kebiasa ini ini berkembang berkembang menjadi menjadi besar besar sehingga menjadi sehingga menjadi perundungan, perundungan, ini ini dapat dapat menunjukkan menunjukkan kegagalan kegagalan dalam dalam melakukan melakukan keterampilan keterampilan sosial dan sosial dan pengendalian pengendalian emosi dari emosi sang dari sang pelaku. pelaku, Bukan bukan karena karena korban korban memanjat memanjat kekerasan. kekerasan. Seperti itu, Seperti apakah itu, sudah apakah sudah menjawab Mbak menjawab Koli Mbak satu? Koli satu? Baik, saya baik, jawabannya sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Sama-sama. Oke, Oke, sepertinya sudah sepertinya tidak sudah ada tidak yang ada yang ditanyakan lagi. ditanyakan lagi. Maka itu, Maka itu, saya saya pamit undur pamit diri undur diri apabila apabila ada ada salah salah kata kata maupun maupun salah salah dalam dalam penyampaian. Saya penyampaian. mohon Saya mohon maaf maaf sebesar-besarnya. sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.